Kasmujo. Ijazah Palsu. palsu. Jadi sebelum kita bahas Kasmujo ini kan, jadi Kasmujo ini salah satu nama yang akhirnya keluar juga di publik. Ya memang sih udah sering disebut sama. Ya, waktu dia presiden kan sering-sering disebut kan. Sering disebut dosen. Ini dosen Saya. pembimbing saya, dosen. Oh, Pak Profesor Kasmujo katanya gitu kan. Kemarin juga disamperin. Nah itu kan gara-gara dia nyamperin Kasmujo ini kan, Kasmujo ini menjadi bahasan lagi kan. Iya. Setelah itu Kasmujo kan ditanya soal sama media-media di Solo sana. Di Solo apa di Jogja ya? Lupa tuh saya tuh. Ya intinya Pak Kasmujo ini dia bukan dosen Pak Jokowi, dia aja asdos, Asdos. asisten dosen. Dan Dan Pak Kasmujo soal ijazah Jokowi tidak tahu menahu. dia tidak tahu menahu dan tidak siap kalau ditanya macam-macam. Benar, karena kalau kata Pak Kasmujo ini pada saat Jokowi. Dan tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Oh itu yang paling penting tuh. Tapi sebelum itu Pak Kasmujo ini menegaskan bahwa dia tuh waktu membimbing skripsi Jokowi ini dia nggak terlibat. Dia nggak terlibat karena kan waktu itu statusnya kata dia asisten dosen kan. Iya, asisten dosen. Jadi dia ngajar langsung pun nggak boleh, dia hanya mendampingi dosen-dosen aja gitu loh. Jadi agak menjadi polemik baru nih gitu loh. Sementara kan kalau ijazah-ijazah yang beredar ini kan ada tantangan dianya kan. Iya. Ada tantangan dianya, ada tantangan apa. Gue tuh jadi agak mempertanyakan, ini sebenarnya yang hoax yang mana gitu loh. Ya, sedangkan di sisi lain Pak Kasmujo ini kan udah sepuh. Iya loh, udah pensiun dari Ya, pasti 2014. kan ya orang udah sebut tanyain polisi mungkin nanti kan dimintain keterangan sangat mungkin ya. Media deh yang nanya kalau Iya, penulis nanti mah. kan kalau ditanya kan di persidangan kan pasti dicecar bro. Iya. Dicecar sedetailnya ya pasti kan satu mau kita menghormatin beliau orang yang sepuh, dulunya asisten dosen, apalagi keterangannya sekarang udah jelas beliau tidak tahu menahu soal ijazah dan tidak pernah melihat ijazah ya Pak Jokowi. Iya, jadi apa ya? Jadi, sementara kan banyak yang beredar di media sosial tuh kalau misalnya ijazah Jokowi itu ditantangin oleh Pak Kasmujo itu. Dan gue jadi agak-agak bertanya jadi gini gitu loh. Yang hoax tuh yang itu kali ya gitu. Karena setelah ada pengakuan kayak gini, berarti ini agak semakin terang nih Jokowi menunjukkan aslinya kayak apa gitu loh ijazahnya. Iya. Soalnya yang hoax ini juga jadi terbantahkan apa gimana. Ini kan jadi pisau bermata dua ya. Satu, memang jadi serangan balik buat Jokowi. Oh iya bener ijazahnya palsu. Misalnya begitu ya. Tapi di sisi lain kan ini menjadi bantahan tersendiri buat si foto ijazah itu bahwa itu kayaknya palsu tuh yang beredar gitu. Nah terus kan orang jadi nanya yang asli yang mana? Iya. Iya, terus kan apa namanya itu ada tindak lanjut dari Polda ya, Pak Roy Suryo diperiksa oleh penyidik Polri yang nanganin kasus ijazah ya Pak Jokowi, yang menerima pelaporan ijazah Pak Jokowi kan langsung kerja cepat. Kemarin Pak Roy Suryo juga udah diperiksa oleh Polda dan beliau sudah keluar baru saja dan memberikan pernyataan bahwasanya ya kan Pak Roy Suryo kan belum pernah melihat ijazahnya kan. Makanya dia juga nolak kan. Tahu yang pertebaran itu ijazah atau bukan, intinya itu kan belum pernah lihat fisiknya secara nyata kan gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya mau sampai kapan sih kita bahas ijazah Jokowi? Iya, sampai ibunya aja komentar, mantan ibu Bu Megawati. Iya kalau Nah, kok ribet amat tinggal ditunjukin aja. Ya kan? Ya tapi itu jadi statement yang tapi mau nggak mau bermata dua loh itu. ya bisa bermata dua. Sisi lain ijazah ini pasti sangat yang bertanggung jawab menurut saya PDIP. Tapi di satu sisi Megawati membela Jokowi dalam artian ijazah itu memang bener loh. Iya. Iya, di satu sisi kayak gitu loh. Ya, tapi kan Bu Megawati mungkin gerget kan. Lah kan Pak ada tunjukin aja, kenapa jadi bikin berepisode-episode kan gitu kan. Nah, ini jadi bisa bermata dua, satu dia ngebela, satu dia mengkritik Jokowi untuk memainkan Jokowi cuma biar nggak main sandiwara gitu loh. Memang ada tunjukin gitu loh biar nggak rame gitu loh. Ngapain sih soal ijazah doang? Tapi kita udah andai kata bener asli ya PDI diuntungkan, Jokowi diuntungkan. ya PDI kan pasti diuntungkan tuh. Tapi kalau diduga palsu ya PDI sangat dirugikan. Iya. Ya karena yang
selama awalnya dari Solo sampai jadi presiden itu kan di bawah naungannya si PDIP yang bawaan itu kan. Dan statement entengnya Megawati, ini enteng ya buat gue ya. Ini enteng Megawati keluar statement enteng itu tuh dalam artian dia juga yakin bahwa lo ya udah tunjukin aja gitu loh. Kalau asli ya tunjukin aja. Lah kan dia emang punya gitu loh. Punya tunjukin. Kenapa jadi masa partai nggak nyortir ya? Iya. Ya Bu Mega masa ya orang-orang Bu Mega nggak ada yang nyimpan tuh. Soft copy-nya kayak apa kayak. Cuman kan udah bukan anggota partai, jadi ya, tuh merasanya hal itu kan dia pernah jadi bagian dari orang PDI gitu kan. Ijazah lu hal yang lumrah ya. Jadi kalau buat gue persyaratan pasti megang. Tapi buat gue tuh jadi kayak lu udah beresin bolanya jadi ke gue gitu. Kalau gue Megawati ya, lu tuh beresin udah gitu loh. Jadi bolanya ke gue. Iya, tunjukin, gak usah tunjukin ke publik, emang kurang etis. Tunjukin aja ke orang-orang yang mempermasalahkan selalu berbicara tentang ijazah dia. Panggil Roy Suryo, panggil Dr. Tifa, panggil siapa lagi itu? Ya pokoknya itulah. Udah itulah panggil orang yang tunjukin nih. Selesai gitu loh. Kalau emang orang ini yang lihat ijazahnya tetap bilang ini palsu, ya udah dibawa ke pengadilan aja. Masalahnya nih orang-orang ini kan belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Tinggal tunjukin. Kalau mereka tetap nggak percaya, ayo kita buktiin di persidangan. Jadi bukan orang mau nuntut, ya kayak gini loh analoginya. Si Roy Suryo nggak pernah lihat ijazahnya, terus mau jadi tersangka kan aneh. Anggap kita belokin dikit. Anggap Roy Suryo dituduh memerkosa orang, ya kan? Tapi yang diperkosa nggak ada, perempuannya nggak ada. Iya. Tapi dia jadi tersangka, kan agak janggal. Harusnya kan ada perempuannya, ada barang buktinya, baru bisa dibilang tersangka. Nah ini kan barang buktinya nggak ada. Ya dia statement ya tunjukin aja gitu loh. Kenapa jadi ribet gitu loh. Benar. Jadi gue juga membaca pesan Megawati itu dua. Bukannya dia mau ngebelain Jokowi. Enggak, situ udah jelas. Tapi dia emang merasa bahwa dia jadi dibawa-bawa gitu loh. Ya ini kan sebenarnya statement yang sama dengan Pak Kasmujo kan. Pak Kasmujo ini kan bilang bahwa dia bukan pembimbing, ini kan sekaligus untuk memutuskan dari foto-foto yang beredar itu. Yang selalu dibawa-bawa nama dia kan. Iya gitu. Kan Jokowi kan ngomong bukan pembimbing ya, nggak usah, dia ngomong itu dosen saya gitu. Gue lupa deh. Kan seleb lidah lagi nanti. Nggak tahu deh gue. Iya enggak. Apa rumitnya? Kita juga kalau emang ijazah Pak Jokowi asli kita percaya kan gitu kan. Iya. Kalau emang palsu ya sudah gitu kan. Tapi kalau kita sampai di titik kayak ya udah, kalaupun memang tadinya palsu silahkan digugat, tapi udah move ke depan gitu loh, jangan dilama-lamain gitu loh. Iya. Jangan jadi sandiwara ini sampai 2029 masih bahas ijazah palsu nanti nyangkut ke ijazah anaknya waktu SMA itu. Iya, jadi apa ya, gue tuh juga maju-maju gitu loh. Sementara kalau misalnya Pak Prabowo udah mikir ke depan gitu tuh, rakyatnya masih mikir, ijazah yang kemarin dari palsu lah, Allah. Jadi udah tinggal tunjukin asli pun ya sebenarnya kita nggak masalah, ya asli ya sudah kan gitu kan. Kita nggak mau masalahin mau asli mau palsu kan gitu kan. Cuma ya istilahnya ya keterbukaan aja, kita nggak minta di publik kok. Ya tunjukin aja mungkin ke orang-orang yang menuduh ijazah dia palsu. Gimana dia mau nuduh palsu, sedangkan melihat pun nggak pernah kan gitu kan, agak aneh aja. Mungkin yang bertebaran itu bisa jadi itu bukan ijazah dia, itu hanya editan. Itu kan karena tidak ada yang mengakui itu ijazah yang bertebaran itu ijazah Jokowi kan gitu kan. Bisa jadi itu editan disebar, sengaja disebar. Sedangkan yang aslinya kan masih di Jokowi. Bentuknya kayak gimana bisa jadi dimunculin ijazahnya beda sama yang sekarang bertebaran, yang dianalisis. Oh ini palsu, ini bener, ini fotonya kacamata. Jangan-jangan nanti ketika di publik Jokowi nggak pakai kacamata. Itu. Ya, jadi kan runyam, kita orang media juga paham gitu loh, kalau pengen dapat nama yang tenar yuk mbok yo jangan gini gitu loh. Pasti pembelanya Pak Jokowi juga kan nggak terima projo-projo, kan nggak terima bosnya di fitnah lah dalam arti gitu kan. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang kontra dengan Pak Jokowi yang ingin melihat kepastian soal ijazah. Ya karena apa? Dia sendiri yang bikin ribet, bikin lama. Jadi banyak orang yang speak up, yang ngomong, yang menganalisa. Ini tuh permasalahan yang sebenarnya udah bisa selesai dari 2019 itu loh. Iya, selesai sampai memakan korban nyawa, 1 nyawa, Bambang Tri meninggal. Gus Nur baru keluar dari penjara urusan ijazah doang kan. Ya.
kok demen banget gitu loh, udah tunjukin 1-2 orang yang nuduh dia, udah selesai, nggak usah dipublikin, tunjukin tuh. Kalau di publik juga kita nggak setuju karena memang Setuju, itu kan privasi. Nah lama-lama itu beredar Ya, emang jadi walaupun itu hak prerogatif Pak Jokowi mau nunjukin atau enggak, setidaknya ada kebijakan hati dia lah, untuk kan legowoan. soalnya Jokowi itu udah pernah nunjukin itu ke media-media kan, meskipun tidak boleh difoto kan. Dan kalau tidak boleh difoto tuh gue setuju banget. Gue juga nggak mau tuh identitas gue difoto. Tapi kan ke orang media-media ini orang-orang yang tidak kompeten di bidang itu. Kalau melihat ijazah ya biasanya oh iya benar gitu loh. Maka dia bakal melihat. Makanya kan bisa berani semedia itu, kenapa nggak ke orang-orang ini juga gitu? Kalau gue Kan nggak difoto juga, hanya nggak difoto kan, ini nggak lihat oh iya benar ya udah ntar bisa udah kan. Ya, tinggal nanti kalau emang udah lihat visinya gini, Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain bisa confess, oh ya saya telah melihat ijazah Jokowi dan ijazah saya asli, udah selesai. Dan kita sudah damai soal pembahasan ini misalnya Ya, gitu. soal itu nanti Jokowi nuntut ya silakan. Iya, pokoknya dilihatin aja. Ya, sebenarnya jalan keluar itu udah di situ ya. Nggak, ya namanya pengen pamor terus naik ya mau lagi kan. Nggak tahu sih, gue nggak tahu sih. Mungkin kalau misalnya dari ijazah nggak berhasil dari PSI. Iya, dia itu mau udahlah. Ya udahlah. Kita nggak peduli juga sih mau dinyamar di ketua. Iya, tapi kan PSI, tapi bagaimanapun kalau gue sebagai publik, bukannya gue gerah sama Jokowi, tapi gue bergerah pembahasan itu nggak selesai gitu. Iya, kita ada pembahasan negara sangat-sangat rumit ya, itu soal perekonomian makin turun, UMKM makin turun, terus 1.000 triliun belinya makin hilang. turun gitu. Gue pokoknya tetap batu gue 1.000 triliun tuh kemana tuh? Ya, Pertamina juga kemana? Iya. Terus penegakan hukum sekarang terkesan Pak Prabowo lebih percaya Kejaksaan Agung dibandingkan KPK Atau polisi. kan gitu. Buktinya Jaksa Agung sekarang lagi kerjasama dengan TNI. Bisa jadi nanti TNI itu bagian dari pengamanan, kita Jaksa Agung mau melakukan OTT atau penangkapan untuk backupnya lah, backingnya untuk pengamanan orang-orang Jaksa Agung. Ya. Bagus, saya sangat setuju karena ya itu demi memberantas koruptor kan gitu kan. Kalau Kenapa cuma TNI, Polri nggak dilibatkan gitu tuh? Ya mungkin urgensinya lagi di situ kali ya. Iya. Kalau gue sih karena capek, karena kan gini ya. Mungkin bahasan ijazah ini tuh sama kayak kita bahas Harun Masiku gitu loh. Nggak kelar-kelar gitu. Ya, Harun Masiku kalau emang kasusnya kan kecil 500 juta suapnya. Apa yang diumpetin coba? Tinggal muncul aja kan. Ini kan sama nih. Ini kan dua case yang sama kan. Yang sebenarnya tuh ketika lo belok kanan udah tinggal selesai tuh kasus. Tapi lo malah belok kiri yang manjat. Ada sesuatu yang disembunyikan jadinya. Orang dari kan menerka-nerka. Kalau ijazah sih kayaknya nggak ada yang disembunyikan, cuman memang mungkin kebutuhannya mungkin beda ya. Iya. Iya itu aja sih. Ya, mudah-mudahan cepat selesai lah. Udahlah, kasihan Pak Jokowi juga kan udah sipil, dia udah mantan presiden yang Udah harusnya dia menikmati matiin uang pensiunannya kan, rumah baru dia dari negara. Bener, dia udah harusnya menikmati kerjaannya udah nerima tamu. Ya, saya tuh pengen itu seperti Pak SBY gitu. Selesai kan tanpa ada narasi-narasi gimana. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi sih bisa seperti itu ya. Nggak cawe-cawe lah gitu kan. Udah fokus jadi rakyat biasa sebagaimana yang dilakukan Pak SBY, menurut saya sangat hebat negarawan ya. Dan dia nggak mau cawe-cawe di pemimpinan orang lain kan gitu kan. Iya, mudah-mudahan sih ya. Ya, mudah-mudahan cepat selesai lah. Karena sebenarnya jalannya udah ada gitu. Tapi kalau masalah penuntutnya tinggal nanti diselesaikan secara hukum. Kan tudingannya beda. Menuding dengan membuktikan keaslian ini kan hal yang berbeda ya. Kalau memproses tudingannya ya terserah Pak Jokowi. Ya agak aneh juga gimana orang bicara palsu ijazahnya kalau orang tidak pernah melihat ijazah kan agak janggal. Nah itu jadinya jadi ikut menyebarkan hoax. Itu yang kita hindarin juga. Gitu. Kita tidak mau memfitnah orang ya. Kalau emang asli ya kita bilang asli. Kalau emang nggak benar ya ya sudah kan gitu. Silahkan diusut kan gitu. Iya, sebelum merembet kemana-mana. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.